Untuk pasar Desa Ndopyangan ini diserahkan dari pemerintah Pemda Kabupaten Klaten kepada pemerintah Jombang itu sekitar tahun 2018 ya. Setelah resmi menjadi kepemilikan pemerintah Desa Ndopyangan, itu terus pasar ini diserahkan ke BUMDes untuk dikelola. Tahun 2000 Mulai ya tahun 2000 awal 18 ya Pak. Betul ya, tahun 18 langsung ya udah. Nah, jadi hampir 6 tahun berjalan 2025 ini. Untuk penyertaan modal dari desa sendiri itu adanya bangunan. Nah, ini seperti bangunan yang di belakang ini ada bangunan los, sedangkan ini juga ada gantangan burung dan ini juga ada los sementara. Ini semua bangunan yang sudah tersediakan dari desa dan dikelola oleh BUMDes. Pengunjung akhir-akhir ini juga sudah menurun ya Mas. Jadi kalau menurut saya mungkin nggak lebih dari 500 ya. Soalnya kan iya, soalnya kan sekarang pengunjung juga tidak banyak seperti biasanya. Beda kalau saat Lebaran dan Ruah. Nah, kalau Ruah sama Lebaran pasar ini rame. Mungkin pengunjung sehari bisa lebih dari 1000 pengunjung. Saat ini penjualannya pribadi, artinya dengan melihat kan bisa sekarang sampai sejauh ini sepi apa rame? Oh, sepi sekali. Oh gitu. Nggak, sepi banget. Karena ekonomi ini semakin sulit, dagangan kan mahal. Kan gitu ya Mbak. Artinya memang daya beli masyarakat memang berkurang. Berkurang banyak ini. Oh gitu. Oh. Terus kalau memang kondisinya seperti itu, jalan keluarnya apa nih jenengan? Ya, cari pinjaman. Oh, cari pinjaman. Ya kalau maksudnya kulai dikurangi atau gimana? Kulai dikurangi, Pak. Kulai dikurangi, belanjanya dikurangi biar enggak, karena jenengan kan resiko busuk ya, artinya kan nanti takutnya busuk. Terus untuk yang kedua Mbak, kira-kira untuk pengelolaan pasar ini jenengan pun puas dengannya dari kontribusi kebersihan atau apa kira-kira berapa? Sudah, nah kebersihan ya sudah. Sudah baik ya. Tapi ini banyak yang ini loh kemahalan. Kemahalan? Ini kan sewa jenengan. Sewanya. Oh ini sewa. Kan sewa, ini kan sewa. Jadi kalau sewa itu terlalu mahal. Terlalu mahal. Berapa Mbak ini untuk satu tahun ini 1.800.000. Kebersihan saya kira sudah cukup ya Mas ya, cukup lumayan. Bagus. Berarti ada ya Mas ya. Terus itu sewa retribusi gimana Mas? Jenengan merasa keberatan betul? Ya nyajane nek segitu ya oke. Jenengan sewa los atau enggak teman? Ini sementara belum, ini masih pindah-pindah. Oh masih pindah. Yang sewa yang ini. Begitu. Ya sebenarnya pada ngeluh. Soalnya pengeluaran sama pemasukan udah nggak imbang, beda, nggak imbang. Artinya pengeluarannya 10.000 kok pemasukannya cuma 7.000 misalnya seperti itu ya. Nah, jadi untuk yang jenengan kan nggak sewa cuma kebersihan. Kalau udah masuk situ ya mau nggak mau ya tetap kena sewa. Kena sewa. Untuk kontribusi dari BUMDes ke PAD itu saat ini itu 40% dari PAD itu 40% dari laba bersih usaha BUMDes setiap tahun itu diserahkan ke desa itu sebagai PAD, jadi 40%, dan itu kita berikan setiap setelah tutup buku seperti itu.
Kalau untuk kedepannya nih untuk pengembangan ini kan masih ada 3 titik los yang belum terbangun, ini sudah saya ajukan ke pemerintah desa. Yang satu ini, yang dua yang los lama kan masih ada 2. Itu rencana juga mau untuk menambah PAD desa itu nanti masih ada beberapa titik yang untuk bangunan kios nanti bisa disewakan, Pak. Kalau untuk rencana kedepannya itu masih panjang, Pak. Soalnya yang untuk yang kios-kios lama ini kan juga nanti kalau aset yang lama itu nanti sudah dibongkar dan kita bisa memasukkan pedagang lagi ke tempat yang kosong yang sebelah sana itu, Pak. Buat pengurus BUMDes yang lain tetap semangat, percayalah kalau kita usaha pada akhirnya kita akan mendapatkan hasil. Soalnya BUMDes Budi Mulya ini dari awal kita tidak seindah ini yang seperti yang dilihat, karena kita masih punya proses yang panjang dan suka duka yang banyak. Tetap semangat buat BUMDes yang lainnya, jangan menyerah. Oke, itu sekian dari kami, tetap semangat. Oke, saat ini saya bersama dengan Pak Supri, salah satu perangkat desa, kebetulan dia bagian keuangan di pemerintah desa Dopyongan. Pada kesempatan ini saya ingin menanyakan terkait masalah kegiatan atau aktivitas yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa terhadap pembangunan kios. Jadi tadi kita baru saja lihat-lihat di kios pasar, los pasar Dopyongan, yang kita bicara dengan pengurus BUMDes. Dan pada saat ini kita ingin mengetahui berapa anggaran yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk pembangunan los pasar itu. Monggo Pak Supri. Oke, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya selaku Kaur Keuangan mewakili pemerintah desa kaitannya dengan penganggaran kegiatan BUMDes khususnya untuk desa Dopyongan. Kita prioritaskan di pembangunan pasar desa yang sejak tahun 2020 sudah diserahkan pasar itu dari pemerintah kabupaten ke pasar desa, dan desa sudah semenjak desa-desa digelontorkan sudah sampai tahun anggaran dari 2016 sampai 2025 ini kurang lebih 1.061 sekian anggaran yang sudah digelontorkan ke kegiatan pembangunan pasar, baik itu secara sarpras maupun pendukung yang ada di pasar desa. Yang dari anggaran itu bersumber dari yang pertama itu dana desa, itu perlu dirinci atau globalnya saja Pak Arif? Globalnya saja. Ya, dari anggaran dana desa dari sejak tahun 2018 sampai tahun 2025 itu kurang lebih 871.471.000 sekian. Itu khusus yang dikelola oleh BUMDes itu sampai hari ini total pendapatan bagi hasil retribusi bagi hasil BUMDes itu 54.909.000. Kemudian tahun 2025 sudah bisa mengadakan sewa lelang baik los dan kios itu sebesar target kita 148.700.000. Jadi totalnya untuk target itu 200
3.609.000 dan itu sudah 90% tercapai. Artinya tinggal tahun anggaran ini kan tinggal 2 bulan, namun masih ada kekurangan dari beberapa penyewa itu sekitar ya kurang lebih 10%. Artinya target dari 203.609.000 pendapatan itu terpenuhi 90%. Itu gambaran umum terkait dari sisi penganggaran, baik itu pendapatan maupun belanja yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa. Mungkin ada kata-kata untuk pemerintah desa lainnya yang ibaratnya untuk supporting BUMDesnya di wilayahnya, mungkin ada yang terseok-seok atau apa atau seperti ya apa? Secara umum Kata-katanya. nanti ya untuk Ndompyongan ya karena itu sudah menjadi visi misi beserta dituangkan dalam RKPJMD dan RKPDes, ya nanti kita untuk khususnya Desa Ndompyongan akan mengawal itu sampai ke final. Namun kendala di lapangan memang banyak sekali, terutama terkait keberlangsungan terkait sewa lelang ini, karena di lapangan masih ada ya keluhan dari pedagang terkait ke depan apakah itu bisa berlangsung seperti ini atau ada perubahan-perubahan sistemnya. Jadi dari tata cara sewa lelangnya itu kemarin telah dilaksanakan. Tahun pertama kita sukses, tapi tahun kedua kan kita belum melalui. Artinya untuk gambaran saja ya mudah-mudahan ke depan tetap seperti apa yang kita rencanakan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, untuk pesan untuk Pemdes yang lain kaitan BUMDes untuk di wilayahnya. Secara pribadi dan lembaga untuk yang lain monggo kita ya masing-masing, terutama kalau bisa mengutamakan potensi lokal yang ada, karena kalau tidak mengutamakan potensi lokal yang ada memang perjalanannya agak susah, tapi tetap semangat. Yang penting target kita ada target, artinya ada perencanaan dan ada goal yang harus kita capai. Karena nanti kalau tidak ada rencana dan tidak ada target, hanya semacam tidak dirumuskan, ya kita hasilnya kemungkinan kurang maksimal. Dan alhamdulillah di Ndompyongan ini kita sesuai dengan apa yang kita rencanakan, meskipun goalnya belum 100%, tapi penataan pasar sudah bisa kita lihat. Mungkin untuk motivasi desa yang lain monggo bisa dikembangkan sesuai dengan apa yang ada di wilayahnya masing-masing, potensi lokal yang ada. Itu saja harapan dari saya untuk motivasi teman-teman pemerintah desa yang lain. Oke, kiranya itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap semangat, tetap bersatu bersama BUMDes membangun desa menuju Indonesia maju, Indonesia emas, Indonesia ekonomi yang luar biasa. Salam Merdeka. Salam merdeka.